Hari ini ku hanya Bunda Gembala menjawab semua pertanyaan serigala. Ada tercium domba, tapi serigala sini hai Bunda cabut bulunya. Banyak juga ular beludak yang naik katanya bertanya, tapi hanya ingin memframing, ingin Al-Quran semau dia. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, emang Al-Quran kitab karangan manusia, Al-Quran bukan karangan seperti kitab Anda. Al-Quran kalam ilahi, isinya luar biasa. Diksi yang ada di dalamnya luas cakupannya, bukan pakai bahasa Indonesia yang sempit maknanya. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, mari lihat dari jauh ada anak serigala. Ya, hari ini lagi model on fire ya, on fire. Hari ini lagi model on pire, pengen menabok-nabok serigala berbulu domba. Bagi ular beludak silakan naik, serigala berbulu domba silakan naik. Penghujat-penghujat laknatullah naik sini. Bunda lagi nungguin kalian anak bunda, anak bunda, anak bunda. Para penghujat-penghujat Kristus naik ke sini anak bunda, biar bunda telanjangin kalian dan keluarga kalian di sini ya. Sini naik sini, bunda mau tunjukin ajaran yang kalian imani. Itu ajaran yang aneh. Masa katanya kasih tapi nggak boleh melawan kalau dijahatin. Itu istri diperkodok, kalian nggak boleh melawan, cuman hanya nengok-nengok. Kalian sambil berdoa sambil mengucapkan rasa kasihan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, begitu saja. Kalau istri diperkodok masa nggak boleh melawan, kalau anak diperkodok masa hanya mendoakan. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, ini bukan agama kasih, lebih baik agama kasihan namanya. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, ini agama kasih, kasih mati mungkin iya. Masa kalau diambil bajumu kau nggak boleh ambil balik. Kalau ada tampar pipi kirimu, kasih yang kanan juga. Apakah engkau tega mamamu duduk di kursi roda, ditampar orang lain, lalu kau suruh, mak kasih lagi yang satunya? Apakah itu ajaran yang kasih? Apakah mungkin itu bisa dilakukan kalian? Kalau itu alegori, artinya itu nggak beneran. Jangan kalian promosikan, itu hanya hayalan. Kalau itu ajaran beneran, apa iya kalian lakukan? Mama kalian di kursi roda ditabok orang gak kalian kenal, lalu kalian berkata, mama ditabok, kasih lagi sebelahnya. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, ini bukan ajaran yang bisa dilaksanakan. Katanya Yesus dikasihi Bapa, tapi dibiarkan mati begitu saja. Udah padahal berdoa, Bapa, mengapa kau tinggalkan saya? Dia dibiarkan 3 hari di dalam kuburan. Tapi katanya Bapa mengasihi anaknya itu. Tapi waktu dia diseret, Bapa mah diam saja. Waktu dia dipakukan, Bapa juga enggak bergeming. Ini gimana ceritanya? Katanya Bapak itu sayang sama anaknya, tapi malah dia utus anaknya nebus dosa orang jahat. Astagfirullah. Nggak mungkin ini bisa dikatakan kasih, tapi lebih tepatnya ini dikatakan kasihan. Ayo naik, bertanya saja. Kalau enggak saya yang nanya. Kalau kalian bisa buka camp, mari diskusi 2 arah. Bunda Gembala lagi on fire karena ingin ditanya saja. Bunda Gembala lagi nggak mau dengar keluh kesah hati kalian. Begitu. Minum kencing onta nggak masalah, kalau itu untuk obat yang nggak masuk akal. Tuhan suruh minum racun, buktikan iman. Ini Tuhan atau setan kok nyuruh umatnya mati untuk membuktikan iman, tapi suruh bunuh diri.
Mending minum kencing onta untuk kesehatan daripada minum racun untuk membuktikan iman. Nanti mati Tuhannya kabur, malah nggak bantuin. Kayak yang disalib dia bilang hari ini juga kau dipirdaus sama aku. Tahu-tahu Tuhannya mati, malah 3 hari baru bangkit. Itu hanya omongan, enggak bisa dibuktikan. Lebih baik minum kencing onta daripada minum racun. Minum kencing onta campur susunya langsung badan sehat kuat. Minum racun langsung mati, belum tentu masuk surga. Ketika itu ada yang bilang hari ini kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu Tuhannya yang mati. Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Mari sini anak bunda, naik sini sayang, sayang. Bunda, duh aku mau mau diblokir aku diblokir. Ya, Reza, salam kenal dari Riau Kak. Ya, salam kenal. Tapi saya Reza perempuan, kau laki-laki. Pesan khusus. Terus jauh tuh. Teman sekolahku dulu juga ada nama Reza Kak, cewek juga. Iya memang. Saya juga cewek Reza. Tapi saya namaku Reza Fitriani. Kau Reza apa? Kalau temanmu Reza apa? So asik enggak sih? Reza Arab kah? Di sini ada yang nonton di luar? Ada suaramu, aku baru wudhu. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin hacin, setan berserak. Kamu bersin hacin, Tuhan yang berserak. Iya, kalau bertiga kan. Ada setan di hidung. Nandar, di posisi yang serba salah, yang satu kehilangan sang anak, yang satu kehilangan pekerjaan. Siapa yang kehilangan anak? Anak istri Kompil Kosmas menangis. Afan sudah tenang di surga. Keluarga Afan sudah mendapatkan rumah pendidikan gratis hingga lulus kuliah untuk adiknya. Terus apalagi? Di posisi yang serba salah. Yang satu kehilangan sang anak, yang satu kehilangan pekerjaan. Oh, ini maksudnya bapaknya si Afan kehilangan Afan. Nah, ini kita bahas secara takdir qadarullah ya, teman-teman ya. Ini kita mulai nih model calon ustazah bicara ya. Ini calon ustazah lagi bicara nih. Ini teman-teman kalau dipikir-pikir, apakah yang terjadi kepada Afan itu adalah sebuah kezoliman dari Allah? Tidak. Kezoliman dari manusia memang betul. Tapi apa yang terjadi kepada bapak yang kehilangan pekerjaan, bapak polisi, itu adalah sebuah kezoliman juga? Itu bukan. Tapi itu kezoliman dari Tuhan? Tidak. Karena Tuhan tidak pernah zolim. Tapi itu adalah murni apa yang dia lakukan. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya di sini teman-teman? Pertama, teman-teman juga lihat. Afan itu adalah hamba Allah. Yang dalam Islam itu, dia di usia muda, dia diambil dalam keadaan berjihad fisabilillah. Kenapa bisa dikatakan kategori dia berjihad? Karena dia sedang mencari nafkah. Insya Allah dia itu syahid. Nah, bayangkan kalau dia tidak punya hutang piutang, maka dia langsung masuk surga tidak dihisap. Maka Afan termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, nah kemudian bapak itu diberikan, bapak yang nabrak Afan. Dia telah keteledorannya menjadi asbab orang meninggal. Maka dia harus kehilangan pekerjaannya. Nah, dengan dia kehilangan pekerjaannya, tidak lagi memiliki penghasilan setiap bulannya dan status sebagai ininya dicabut, maka dari situ dia akan merenungi setiap hari sampai dia dipanggil oleh Allah, sampai-sampai taubatnya diterima dan sampai-sampai kafarat berlaku kepadanya. Maka bisa jadi bapak yang menabrak Afan dan Afan sama-sama orang yang dibersihkan oleh Allah, sehingga mereka berdua adalah orang yang bersih ketika di yaumil hisab. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi di dalam Islam itu kita diperintahkan untuk selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Saya tidak mau menjelekkan manusia yang kita tidak tahu ketika beliau meninggal nanti. Bisa jadi bapak yang bapak itu Kristen ya? Oh, masuk neraka jahanam lah. Ini pesan khusus.
masuk neraka jahanam lah dia. Udahlah oten, mati sebagai oten nanti, nggak bertobat pula, Ya ada deh. ngebun-bun orang pula. Guys, kurang komen-komen. Masuk neraka jahanam lah bapak itu. Udahlah menderita di dunia, nggak dapat surga pula. Aduh sedih kali lah, Wak. Bilang tadi kok masuk lagi Nggak perlu ditolong Tuhan ya kan? atau Sorry ya, aku pikir Islam bapaknya. Kalau dia Islam, oh keren banget dia. Ih, Reza. Enak banget kalau jadi Islam dia. Jadi kafarat dia tuh udah dihabiskan di dunia tuh. Tapi kalau Oten udah menderita di dunia, kehilangan pekerjaan, nggak ditolongin Tuhannya, mati pula sebagai Oten, menyembah kepada makhluk. Ah, banyak kali musibahnya. Di dunia menderita, mati masuk neraka. Nggak enak banget jadi Oten ya. Duh, nggak enak banget jadi Oten tuh. Surganya pun nggak ada enaknya. Yang paling hebat di antara mereka yang katanya masuk surga pun nggak ada enak-enaknya. Nggak ada ayam kecap, nggak ada saus, nggak ada udang, nggak ada udang saus asam manis, nggak ada gurita masak asam pedas, nggak ada durian. Kalau aku di surga nanti bebas makan durian, lebih enak daripada durian. Wah, durian montong. Tapi Reza Nggak sakit-sakit makan durian sepuasnya. pergi kayak Di surga nanti enak banget di surga ya, sama Ayang. Dulu Ayang waktu kita di dunia Ayang ngos-ngosan, sekarang gendong adik selama 1000 tahun ya Ayang. Kita kan hidup kekal nih Yang. Ayang gendong adik selama 1000 tahun. Enak sama Ayang. Enak Ayang gendong adik. Gendong lengket gitu kan, gendong kemana-mana. Ayang adik nggak mau pisah sama Ayang, gendong gitu. iya memang Tapi di surga Kristen juga cewek Reza. nyanyi terus haleluya, habis lagu haleluya lagi ulangi lagi selama-lamanya, lagi selama-lamanya, kekal nggak berhenti-berhenti tuh. Yesus duduk terus ngeliatin. Nggak enak banget. Di surganya Islam enak. Ayang pengen naik kuda poni, itu kuda poni kita. Ayang pengen naik karpet terbang. Ayang pengen ketemu Sarukan, silakan lihat di mana dia. Lihat kayaknya di mana ya, di neraka. Ayang pengen lihat Firaun lagi diazab. Kita bisa tanya, kalau kita kalau di surga boleh nggak sih nanti? Kita minta ya Allah boleh nggak wisata adrenalin ya Allah gitu kan? Ngomong lu sama malaikat Jibril kan, malaikat Jibril, boleh nggak kita wisata adrenalin? Apa tuh ngeliat azabnya Firaun gitu? Astagfirullah. Udah tuh ada Tante Uti di situ. Aduh, kan Firaun gitu kan, ada Elia Miron, ada Edis. Kita kan naik itu tuh naik bubble yang nggak kena api tuh kan. Sama karpet terbang. Kita kan masuk neraka nggak kena api. Kita kan kita kan dilindungi sama cahaya iman kita kan. Terus kita kan lihat tuh. Kita lihat tuh. Aduh, sedih banget. Kita nggak bisa tidur loh. Nggak bakalan bisa tidur kita ngelihat Firaun diazab Allah loh, karena kejam banget. Terus Ayang, adek mau lihat wisata adrenalin dong Ayang. Adek mau kemana? Adek mau lihat si itu siapa namanya tuh yang cewek dulu Madonna. Madonna kan sahadat waktu oh iya dia di surga berarti. Itu si Madonna kan nggak sahadat, ece-ecenya dia sahadat kan nggak jadi dia. Lihat itu sembahannya Oten yang terkutuk di tiang salib. Oh ayo itu disiksa lagi ditarik, dipukul. Ayo kita lihat. Ayo. Naik apa? Naik karpet naik apa ya? Naik bubble yang bisa terbang dong gitu kan. Kan ada tuh. Cup gitu. Cup tiba-tiba. You beneran nggak ke Jakarta kata Julius. Jul, dengar ya Jul, kalau aku ke Jakarta, pertama uang aku untuk bayar sisa kuliah aku nanti habis. Ya. Kedua, ke Jakarta itu nggak mungkin nggak makan Jul. Siapa yang mau nanggung makan aku di Jakarta? Kalau ada netizen yang mau nanggung makan aku di Jakarta, aku ke Jakarta nih Jul. Jangan gitu Jul. Ya nggak mungkin aku ke Jakarta nggak bawa uang Jul. Ada duit gue, masa gue. Yang bener lah Jul. Ya Jul ya, ini Julius nanya di WA, gue jawab di sini. Jadi buat saudara-saudaraku yang nanti milad API, maaf Bunda Gembala yang tidak menyenangkan ini tidak hadir, dan ketidakhadiran Bunda Gembala tidak berubah apapun. Bunda Gembala ini bukan siapa-siapa. Bunda Gembala ini tidak enak dilihat juga, nggak manis-manis juga. Jadi Bunda Gembala ini nggak penting juga hadir gitu. Tapi kalau ada yang mau ongkosin, Bunda Gembala datang lah.
tapi diongkosin. Ya kan Nandar? Nandar, Monyong, lu kalau diongkosin mau datang nggak lu? Nandar, shh, shh. Nandar, woi, Nandar, 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 Nandar. Ya ada deh. Guys, kurang komen-komen. Jadi nggak datang teman-teman. Ketemu lah. Nandar tidur dia emang durjana Nandar ini. Terus kita kan misalkan kita di surga nih ya. Kan kita di surga nih, kita kan menghayal dulu dong. Kalau juga. Terus kita kan ini nih. Kita kan ini kan enak dong di surganya Islam gitu. Aku mau ongkosin. Iya